Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan guru yang arif dan bijaksana, para tamu undangan, serta teman-teman yang berbahagia. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia, laksana jamrut yang berada di dataran Katulistiwa. Quroi Shihab juga mengibaratkan tanah Indonesia, laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa indah dan hebatnya sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi saat ini, bumi tempat kita berpijak sedang menjerit. Krisis ekologi bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan. Banjir melanda di musim hujan, kekeringan mencekik di musim kemarau, dan polusi menyesalkan napas. Bahkan akhir-akhir ini, akibat kecongkakan tangan manusia itu sendiri yang dibungkus oleh sains dan teknologi telah mengikis habis keramahan alam, sehingga yang nampak adalah krisis lingkungan hingga ancaman terjadinya hujan api di beberapa belahan dunia. Fenomena tersebut menandakan ketidakharmonisan hubungan manusia dengan alam raya, akibatnya dirasakan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Kewajiban Manusia Menjaga dan Memelihara Krisis Lingkungan dengan Iman. Dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
saya. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami telah menciptakan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami telah menciptakan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami telah menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa kalimat wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dipahami oleh sementara ulama dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuh kembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup, dan menetapkan pada setiap tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Hadirin, alangkah bahagia dan indahnya alam ini jika setiap individu memiliki semangat dalam memelihara dan melestarikan alam raya yang kita huni ini, sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi semua manusia yang ada. Kondisi tersebut hadirin jelas telah menimbulkan beban psikologis bagi kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi serba salah, hati menjadi resah dan gelisah, jiwa terasa hampa dan merana, semangat hidup pun tak ada. Lalu hadirin, apakah tugas manusia di muka bumi ini? Hal ini sesuai dengan syair lagu PP apa? Pemuda wajib menjaga. Apa? Untuk alam yang tercinta. Dari sudut pandang keislaman, krisis lingkungan juga mencerminkan menurunnya kesadaran tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah pemilik mutlak alam semesta, sementara manusia hanyalah pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika dimensi spiritual terabaikan, alam diperlakukan semata-mata sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai ayat-ayat Allah yang harus dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, penyelesaian krisis lingkungan menuntut tidak hanya pendekatan teknis dan kebijakan,
kebijakan, tetapi juga pembenahan iman, akhlak, dan kesadaran spiritual, agar manusia kembali menempatkan alam sebagai amanah ilahi yang harus dipelihara demi kemaslahatan seluruh makhluk dan generasi mendatang. Sebagaimana terurai dalam Al-Quran, surah Hud ayat 61. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah firman Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa manusia diciptakan dari tanah dan ditugasi untuk memakmurkan tanah atau bumi. Karena itu, dalam bidang ilmu pengetahuan alam, kita mengenal istilah alam biotik dan alam abiotik. Berdasarkan informasi hingga awal 2026, kebijakan lingkungan hidup di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyoroti penanganan krisis sampah sebagai isu krusial nasional, penegakan hukum terhadap perusak hutan, serta rencana alih fungsi lahan untuk ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor termasuk kebersihan lingkungan. Menurut Presiden, Indonesia harus berani melakukan perbaikan mulai dari tingkat desa hingga ibu kota. Dan juga arah pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi lingkungan, tata kelola kota yang modern, serta stabilitas nasional sebagai fondasi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan. Bagaimanakah tanggung jawab dan usaha kita sebagai warga negara dalam memelihara alam lingkungan ini? Pertama, kita harus membantu dan mendukung program pemerintah dengan jalan melakukan reboisasi tanah-tanah gundul dan menghentikan pemburuan satwa serta penebangan hutan secara liar. Kedua, kita syukuri alam sebagai nikmat Allah dengan cara memeliharanya agar kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin, perlu diketahui bahwa orang pintar tapi salah, tidak soleh, tidak mungkin memakmurkan alam. Orang hebat namun bergemilang maksiat, mustahil peduli mengelola alam raya. Malah yang tumbuh adalah watak-watak perusak. Maka kesimpulan dari Syahril Quran ini adalah kerusakan alam adalah akibat kelalaian manusia dalam menjaga aman. Ekoteologi Islam mewajibkan manusia berlaku ramah lingkungan. Mari kita ubah pola hidup dari eksploitatif menjadi konservatif, menjaga bumi sebagai wujud syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai semua pemuda, alam ini berdaya jika kita menjaga. Bumi ini titipan kita, jangan dirusak saja. Mari bersama kita menjaga. Bumi ini rumah bersama, tempat kita hidup, jangan sampai goyah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.